A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, yang setia mengikuti channel Renungan Kehidupan ini, semoga Allah tanamkan keimanan di dalam diri dan mendapatkan rezeki yang halal serta diridhoi. Sahabat-sahabatku, saudaraku, pada hari ini setelah kita melaksanakan sholat zuhur, saya ingin melakukan kajian, yaitu masalah riba. Nah, banyak ustadz-ustadz, para penceramah mengatakan bahwa orang yang kerja di bank itu memakan uang riba, sehingga hal ini menimbulkan ketakutan kepada masyarakat yang bekerja di bank. Mereka memilih berhenti bekerja dari bank tersebut. Mereka terjun bebas, sehingga pekerjaan pengganti dari bekerja di bank tersebut tidak ada. Akhirnya mereka menjadi pengangguran. Sementara anak istri butuh biaya. Nah, pergi ke sana cari kerja tidak dapat, melamar ke sana cari kerja tidak dapat. Akhirnya memilih satu-satunya jalan adalah menjadi ojek online, baik di Maxim, baik di Grab. Setelah dijalani, ternyata penghasilan tidak mencukupi. Jangankan untuk membayar anak sekolah, jangankan untuk membayar kuliah anak, untuk membayar tagihan lampu listrik saja sudah ketar-ketir. Belum lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, inilah korban para penceramah riba. Inilah korban-korban daripada para penceramah riba. Coba kita gunakan pikiran. Yang disebut riba itu adalah membungakan uang, melebihkan. Nah, baik yang memakan maupun yang membungakan itu berdosa. Nah, ayo kita kaji. Kalau kita kaji secara mendalam, ustadz-ustadz penceramah yang mengatakan makan riba itu dosa, mereka juga pemakan riba. Ustadz-ustadz itu memakan riba, memakan uang prostitusi, memakan uang perjudian, memakan uang maksiat. Kenapa bisa begitu? Karena uang yang beredar di negara kita ini dikelola oleh negara. Negara yang mengelola semua keuangan yang beredar di negara kita. Salah satu sumber daripada penghasilan negara adalah dari pajak penghasilan. Nah, kalau begitu berarti termasuk saya juga pemakan riba, karena saya menggunakan uang negara, saya membelanjakan uang negara. Seorang pelacur melayani laki-laki, mendapatkan uang hasil dia melayani laki-laki tersebut dan membelanjakan uang tersebut, sehingga uang tersebut beredar di masyarakat.
uang hasil pelacuran. Orang yang berjudi mendapatkan kemenangan dari berjudi tersebut, dia membelanjakan uang tersebut, berarti beredar uang judi. Yang uang tersebut pun mungkin ada di tangan ustadz tersebut, dibelanjakan oleh ustadz tersebut. Bingung kan? Oh, bagaimana Pak kalau kita menggunakan sistem barter? Kalau kita menggunakan sistem barter, maka negara kita tidak ada. Karena salah satu syarat menjadi suatu negara adalah adanya mata uang. Nah, jadi saya sering kalau berbicara sama orang-orang kerja di bank, saya bilang kerja aja di bank. Niatkan kepada Allah. Karena ada kewajibanmu untuk mempertahankan hidupmu, kecuali engkau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari ini, maka berhentilah engkau dari bank. Kenapa? Yang membungakan uang tersebut adalah institusi yang disebut perbankan. Kita bekerja di situ, bukan membungakan uang, tapi kita bekerja. Maaf, ada pesawat sedang latihan ya. Nah, dengan kita kerja di bank, kita mendapatkan upah, mendapatkan gaji. Gaji yang kita terima per bulan itu tidak kita pinjamkan ke orang lain untuk dibungakan. Kalau yang gaji kita, yang kita dapat dari penghasilan kita kerja di bank, kita pinjamkan sama saudara, sama teman dengan dikenakan bunga, maka engkau disebut memakan riba karena sudah membungakan uang. Nah, jadi di sini sahabat-sahabatku, termasuk adik saya, termasuk korban ceramah riba yang sekarang sudah mulai terancam untuk bercerai. Karena banyak orang yang terjun bebas, yang berhenti dari bekerja di bank, umumnya terjadi perceraian. Sementara suatu perceraian akan menggoncangkan arsy-Nya Allah. Kenapa terjadi perceraian? Karena ekonomi keluarga tersebut sudah carut marut. Ekonomi keluarga tersebut sudah mulai hancur. Untuk biaya makan sehari-hari sudah mulai terancam. Untuk biaya anak kuliah sudah tidak ada lagi. Untuk itu, maka Allah perintahkan, gunakanlah pikiran dan renungkanlah. Karena setiap orang yang melakukan ceramah itu tidak bisa engkau tuntut besok setelah meninggal dunia. Seperti halnya setan dan iblis, tidak bisa dituntut atas bujukannya untuk melakukan kejahatan. Karena iblis di saat dia dituntut atas apa yang manusia kerjakan, iblis akan menjawab, saya hanya membisik-bisikkan, saya tidak pernah memaksa. Itulah jawaban iblis. Itulah jawaban setan. Jadi, gunakanlah pikiran dan renungkanlah. Jadi, banyak korban-korban daripada ceramah ustadz-ustadz yang mengatakan riba orang yang bekerja di bank. Baik bank konvensional maupun bank syariah. Kalau kita lihat sistem bank konvensional dan bank syariah itu hanya ganti nama. Yang satu berdasarkan bunga, yang satu berdasarkan bagi hasil. Intinya sama. Sama-sama memperoleh pendapatan daripada nasabah, hasil meminjam. Nah, disinilah makanya kita tuh untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat, Allah perintahkan, gunakanlah pikiran dan renungkanlah. Jangan hanya ikut-ikutan.
Karena resikonya ada di sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang mengikuti ceramah-ceramah tersebut. Seperti adik saya, dia baru melakukan konsultasi terhadap saya setelah dia mengajukan atas desakan istrinya berhenti dari bank. Istrinya membuat pernyataan supaya dia berhenti dari bank dengan alasan memakan uang riba. Akhirnya dia turuti. Sekarang untuk makan pun susah, keluarga terancam, terjadi perceraian. Nah, inilah akibatnya tidak mau menggunakan pikiran, hanya mendengarkan lalu mengikuti. Jadi secara umum kalau kita kaji secara mendalam, maka setiap manusia yang ada di bangsa kita ini, di negara kita ini adalah pemakan uang riba. Kenapa? Karena yang mengolah keuangan negara ini adalah pemerintah kita, yang bersumber dari masyarakat. Pendapatan pemerintah dari masyarakat. Nah, inilah digunakan pemerintah untuk melakukan pembangunan, untuk mesejahterakan masyarakat. Di satu sisi, saudara berhenti dari bank dengan alasan riba. Di sisi yang lain, saudara sudah mengorbankan anak dan istri. Tentang itu ada kewajiban seorang laki-laki untuk menafkahi anak istri. Perintah dalam agama. Yang kedua, akibat daripada ekonomi yang hancur, maka terjadi perceraian. Sementara perceraian itu dilarang oleh Allah. Kenapa dilarang? Karena setiap terjadi perceraian mengakibatkan arsy-Nya Allah bergoncang. Tapi secara tertulis itu diperbolehkan dalam situasi tertentu. Kalau rumah tangga itu udah seperti api neraka, sementara penghasilan ada, untuk biaya hidup ada, tapi masih berselingkuh, bercerai karena rumah tangga tersebut sudah tidak bisa dipertahankan. Nah, ujian keimanan bagi seorang perempuan adalah laki-lakinya tidak bekerja. Ini ujian keimanan. Sehingga pada umumnya perempuan tidak bisa menerima karena ada kebutuhan untuk bertahan hidup, untuk anak kuliah, untuk anak sekolah, untuk membayar listrik, untuk membeli bensin, untuk ini, untuk itu, untuk transport anak sekolah. Sehingga terjadi perceraian. Jadi disinilah sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, memahami bukan mengetahui. Kalau hanya mengetahui, itu hasil daripada membaca. Kalau memahami, itu adalah hasil daripada perenungan dan pemikiran apa yang dibaca. Nah, jadi sehingga akibat daripada para ustadz-ustadz, buya-buya yang berceramah bahwa bekerja di bank itu memakan uang riba, sehingga terjadilah korban-korban ceramah yang menjadi pengangguran dan keluarganya berantakan, terjadinya perceraian. Apakah saudara yang bekerja di bank membungakan uang hasil pekerjaan saudara dapat? Tentu tidak. Gaji yang saudara dapat tidak saudara bungakan, tidak saudara pinjamkan untuk mendapatkan bunga. Kan tidak saudara lakukan. Yang melakukan itu siapa? Institusi saudara, tempat saudara bekerja, yang bernama bank, atau disebut juga perbankan. Nah, semoga sahabat-sahabatku, saudaraku, janganlah menjadi korban dari para penceramah. Karena para penceramah ini tidak mempunyai risiko. Tidak ada risiko dia.
Yang bersiko itu adalah pendengar, pengikut. Sekarang yang menceramahkan makan uang riba itu masih enak dia makan minum di rumah. Masih bawa mobil dia. Masih ada pundi-pundi keuangan dia. Sementara yang mendengarkan dan mengikuti dan melaksanakan kini morat marit, bercerai, keluarganya hancur berantakan. Yang si penceramah masih enak tuh makan minum ketawa dia di rumahnya bersama pengikutnya tuh. Makanya mulai detik ini, ketika saudara mendapatkan video saya ini di renungan kehidupan ini, gunakanlah pikiran. Dan semoga Allah memberikan rezeki yang halal dan menguatkan keimanan yang ada di dalam diri, sehingga kita termasuk orang-orang yang di dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah, dijauhkan daripada su'ul khotimah. Dan tak lupa perbaiki sholat, perbaiki sholat, perbaiki sholat, sehingga sholat kita ini terdapatlah sholat yang khusyuk hendaknya, sholat yang khusyuk. Jangan sholat kita sudah berumur sama dengan sholatnya seorang anak-anak. Dan perbanyak membaca salawat Nabi. Semoga Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW mengenal kita bahwa kita adalah salah satu daripada kaumnya. Termasuk dari golongan kaumnya Nabi Muhammad. Karena mengikuti jejak langkah Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.